Kira Biar saya buat bukti ya, namanya Mario. saya juga punya bukti Sama kok. Pak Nggak siapa apa-apa. Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol-pinjol ini sudah aman di bulan Juli. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, informasi terbaru dari OJK mengatakan bahwa OJK telah meminta keterangan dari manajemen Kredivo dan Kredivas terkait dugaan tindakan tidak patut oleh petugas penagihan di Purworejo yang mana DC-nya ngajak untuk berhubungan tidak wajar. Kemudian ternyata DC yang datang itu adalah DC dari Kredivo dan Kredivas. Ya seperti biasa, walaupun sudah dipanggil dari sini sama OJK, tetap mereka melakukan tindakan tidak wajar sama halnya seperti Nusaku. Kita doakan saja lah ya, semoga ada berita terbaik buat kita. Dan tambahan lagi buat teman-teman semuanya yang masih percaya dengan jasa ini, itu sekarang modus terbarunya makin berkembang, di mana para penebar janji palsu ini menawarkan untuk riset e-commerce, bukan riset HP. Di mana pelaku ini mengatakan bisa meriset e-commerce-nya agar tidak ada tagihan. Ternyata ujung-ujungnya ludes 30 juta dan si korban wajib membayarkan hutang tersebut sebesar 12 selama 12 bulan dengan bunganya. Sudah lapor kepada Polres dan Shopee, ternyata tidak diterima dan ditolak untuk pengajuan restrukturisasi. Bukan hanya ini, ternyata ada lagi yaitu modus pencairan asuransi yang mana mereka bisa membantu mencairkan asuransi kalian untuk membayarkan pinjol. Hati-hati sekali, semakin banyak orang-orang pintar yang berkembang di sana, kita juga harus semakin lebih teliti. Nah itu dia teman-teman ya, riset HP ataupun riset e-commerce ataupun riset apa itu sebenarnya hanya meredam saja. Selalu saya pernah sampaikan, kita mau ganti nomor telepon, mau ganti email, mau ganti alamat rumah, sebenarnya itu hanya meredam saja. Selebihnya DC itu bisa tahu alamat terbaru kita di mana, bisa tahu posisi kita di mana, hanya tergantung mereka bisa menurunkan DC lapangan ataukah ada DC lapangan yang bekerja sama dengan mereka di tempat tersebut. Jadi jangan pernah percaya jasa-jasa ini. Mau meriset e-commerce kalian lah, Shopee, TikTok Paylater, Akulaku dan segala macam, itu semua hoax. Intinya kalau kalian sudah meriset HP kalian itu sudah riset semuanya. Tidak ada bisa orang lain di luar dari pinjol menghapuskan utang kalian ataupun mengotak-ngatik sistem pinjol. Jadi jangan percaya hal seperti ini. Tetap fokus sama diri kalian dan mulai sekarang percaya dengan diri kalian bisa melewati ini semua, gitu ya. Sama halnya seperti yang terjadi baru-baru ini pada Bank Mega, di mana ada seorang ibu yang punya galbay dari tahun 2014. Ternyata baru-baru ini didatangi DC-nya malam-malam hari 2 orang, dan pada saat dia membuat status lumayan banyak sekali yang mengintimidasinya, bahkan menyuruhnya untuk men-take down dari video tersebut. Kira Biar saya buat bukti ya, namanya Mario. saya juga punya bukti Sama kok. Pak Nggak siapa apa-apa. Pak? Saya juga mau Pak Michael. Ini kita lagi Michael sama Pak Mario. tentang keluarganya. Ini kita akan Sesuai alamat sesuai dengan penagihan. Sebelum jam 8 malam kita masih ada di sini bertemu dengan anaknya dan istrinya. Pak Agusnya udah 2000. Diinformasikan katanya mereka datang mengatasnamakan Bank Mega, datang jam 7 malam menagih tagihan CC card yang katanya dari tahun 2014. Pas dimintain ID card nggak boleh difoto, nggak mau ngasih nama jelas dan tidak ada surat resmi. Dan di sini dia mendapatkan intimidasi karena menyebarkan video ini serta ancaman-ancaman dari sekelompok orang dan mengatakan bahwa
Kami satu keluarga tidak pernah menggunakan kartu kredit Bank Mega sekalipun, tetapi mereka tetap ditagih. Dan ternyata bukan satu dua orang yang mengalami, ada juga yang mengalami, mengatakan bahwa Bank Mega tiba-tiba menagih Sisikar, padahal saya tidak pernah punya rekening Bank Mega apalagi kartu kredit. Katanya sejak tahun 2014, tahu-tahu ditagih tahun 2020 sampai sekarang tidak saya gubris. Logikanya kenapa baru 6 tahun ditagih? Kemudian saya pernah ke kantor cabangnya, saya minta detail tagihannya, tidak dikeluarkan karena sudah kadaluarsa. Saya minta surat-surat awal kalau memang saya membuat kartu kredit, tapi mereka tidak memberikan dengan alasan itu dokumen lama. Nah, hati-hati ya buat kalian yang dapat tagihan Sisikar pada tidak pernah menggunakan kartu kredit, jangan lupa videokan siapapun yang datang. Gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya, jangan takut untuk menyuarakan keadilan ataupun menyuarakan hak kita. DC boleh menagih, tapi ada waktunya. DC juga boleh menagih, tapi tidak dengan mengganggu kenyamanan atau bahkan menagih dengan cara tidak sopan. Boleh. Banyak yang mengatakan Bank Mega ini sekarang sudah mulai bangkrut. Ya, Bank Mega ini sudah mulai banyak yang tidak beroperasi, dan bahkan sekarang banyak sekali menagih orang-orang yang lama, yang bahkan kita ketahui sendiri banyak sekali dari hutang-hutang yang sudah dialihkan dan dihapus bukukan, bahkan dijual kepada pihak lainnya dan sekarang ditagih gencar-gencaran. Jadi teman-teman ya, dan lanjut lagi kepada teman-teman semuanya. Dari ini semuanya banyak sekali mengatakan, Mbak baru aja masukin anak sekolah, Mbak baru bayar ini, Mbak baru bayar itu. Dari 10 yang saya galbaikan, mana ini Mbak yang paling aman? Nah, saya coba untuk rincikan lagi kepada kalian semuanya yang masih galbay. Beberapa pinjol-pinjol ini sudah mulai aman untuk digalbay. Aman dalam arti kata desi lapangannya ya, bukan aman dari teroran ataupun keluar kondar. Yang namanya pinjol itu sekarang sudah hampir semuanya keluar kondar, cuman intensnya aja yang agak berbeda. Nah, di sini saya infokan, saya kelompokkan hanya untuk yang paling banyak digunakan saja. Ya, di luar dari ini bukan berarti dia aman, hanya pinjol-pinjol ini jarang kalian gunakan. Oke, yang saat ini sudah aman dari desi lapangan yaitu Indosako. Sudah mulai menarik semua desi-desi lapangannya semenjak disanksi oleh OJK. Tapi untuk keluar kondarnya, untuk terorannya masih ada. Lanjut lagi, KTA Kilat sebelumnya ada desi lapangan, sekarang sudah mulai berkurang. Artinya terorannya tetap masih ada ya, tapi terorannya informasinya lebih banyak ke kondar saja. Lanjut lagi, itu ada Kredit Pro, informasinya desi lapangannya juga belum ada, tapi terorannya juga hanya ke kondar saja. Kalau keluar kondar itu jarang, tapi pernah ada. Kemudian lanjut lagi, itu ada Pinjamin. Pinjamin sudah mulai aman, tapi terorannya masih lumayan agak banyak ya. Cuman hanya ke kondar, keluar kondarnya itu jarang. Ada yang sebagian mengatakan, Mbak aku nggak pernah diteror. Alhamdulillah, silent aja untuk kalian ya. Mudah-mudahan tetap aman sampai nanti kita bisa membayar. Gitu ya. Lanjut lagi, itu ada Pinjam Yuk, sama. Terorannya awalnya kan luar biasa, ada orderan fiktif, sekarang sudah mulai berkurang. Ya, mulai berkurang, tapi tetap keluar kondarnya tetap ada. Kemudian terornya untuk yang ancaman-ancaman tetap ada, tapi desi lapangannya sudah mulai hampir tidak ada ya. Kemudian lagi yang terakhir itu adalah UKU dan juga ada modal. Ini tergolong aman, tapi kalau untuk teroran tetap ada. Ini akibat apa? Mulai berkurangnya operasional. Informasinya ada beberapa pinjol yang mulai ketar-ketir karena banyak orang yang galbay, dan ada beberapa pinjol juga yang masih kesulitan untuk membayarkan modal kepada OJK, dan beberapa pinjol yang fraud, dan juga beberapa pinjol yang banyak kena modus penipuan. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Untuk itu tetap kuat mental, tetap semangat. Apapun yang terjadi, kalau belum bisa bayar, jangan bayar. Apapun informasinya, kalau kalian berusaha untuk konsultasi kemanapun, jangan pernah pilih konsultasi yang berbayar. Tidak ada sejauh ini konsultasi pinjol yang bisa benar-benar menyelamatkan data kalian. Tidak ada. Yang ada hanya duit, duit, dan duit. Cukup kuat mental sendiri, semangat aja, mau tunbay, galbay, apapun yang sedang kalian lakukan, yang penting berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Fokus aja untuk kerja, dan coba
fokus saja untuk beberapa pinjol-pinjol yang mungkin ingin kalian selesaikan, yaitu mungkin pinjol-pinjol dengan nilai yang kecil atau yang mengganggu pekerjaan. Yang lainnya kalian kuat mental dulu, tinggalkan sampai ekonomi kalian membaik ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.